bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar. Muhammadiyah bahagian dari sejarah perjalanan bangsa ini. Sejarah Indonesia adalah sejarah Muhammadiyah, atau sejarah Muhammadiyah adalah sejarah Indonesia. Jadi kalau rumah bersama, tentu kita bertanggung jawab menjaga. Jangan sampai roboh ini rumah. Percaya dirilah sebagai warga Muhammadiyah, sebagai kader-kader Muhammadiyah, sebagai anak bangsa, sebagai warga negara NKRI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkunjung ke kediaman Ketua PM Sulawesi Tengah. Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini di episode kedua podcast MPI Ustaz. Ya. Dan kita kebetulan berada di bulan Agustus. Bulan Agustus. Pada kesempatan ini Ustaz, alhamdulillah kita merasa berterima kasih. Ini disediakan kopi Ustaz. Ya. Ada suguhan pisang goreng. Masya Allah. Dan, bersama keripik. Keripiknya ini yang luar biasa. Insyaallah sambil bincang kita akan cicipi sebentar. Ya, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih atas penerimaannya Ustaz. Pertama, di bulan Agustus ini kita ingin bincang Ustaz terkait dengan bagaimana Muhammadiyah memaknai kemerdekaan di 80 tahun Indonesia merdeka ini Ustaz. Oh ya. Yang pertama, secara spiritual mungkin saya mengawali Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi dakwah, organisasi Islam yang tentu memperjuangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan tentu. Maka yang paling pertama kita harus tanamkan pada diri kita semua, seluruh anak bangsa ini, umat ini, bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat besar, ya, rahmat Allah, berkat rahmat Allah. Berarti kalau dia nikmat, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kewajiban kita untuk mensyukurinya. Mensyukurinya. Insya Allah dengan cara mensyukurinya itu Allah akan memberikan tambahan nikmat dalam mengisi kemerdekaan ini. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukuri, kalau kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, Allah akan menambahkan karunia kepada kita. Wala in kafartum inna azabillah syadid. Kalau kamu mengingkari, menyia-nyiakan kemerdekaan ini, tunggu azab Allah itu besar. Apakah mungkin azab di dunia, lebih-lebih di azab di akhirat. Nah, jadi itu yang pertama saya kira. Sebagai umat beragama, Muhammadiyah tentu bahagian dari itu. Kita harus memaknai bahwa kita yakinkan kepada kita semua bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar. Betapa banyak saudara kita di tempat lain tidak bisa menikmati kemerdekaan. Kita bisa berekspresi, bisa melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan baik ubudiyah maupun muamalah. Kita belum ada larangan untuk beribadah, memakruhkan masjid. Ini luar biasa nikmatnya ini. Mungkin ada beberapa saudara kita di tempat lain tidak bisa merasakan seperti itu. Jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah bahagian dari sejarah perjalanan bangsa ini. Jadi sebuah sejarah. Jadi sejarah Indonesia adalah sejarah Muhammadiyah. Atau sejarah Muhammadiyah adalah sejarah Indonesia. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah memahami kemerdekaan ini bukan lagi berhadap-hadapan dengan kemerdekaan itu, tapi menjadi bahagian Muhammadiyah itu sendiri. Bahagian dari Muhammadiyah itu sendiri. Bukankah kalau kita belajar dalam sejarah Muhammadiyah mengapa Muhammadiyah berdiri? Salah satu latar belakangnya adalah karena kita
dalam keadaan terjajah. Jajah. Jadi Muhammadiyah itu berdiri terinspirasi karena negara kita waktu itu Iya. atau kepulauan kita waktu Iya, itu. Jadi iya. kalau orang bilang Iya, belum bilang betul, negara, betul. tapi Nusantara ya, Nusantara ya, Nusantara di pada Nusantara. saat Iya, itu iya. sedang terjajah. Nah, itu salah satu poin di Iya, dalam iya. latar belakang Berdirinya berdirinya Muhammadiyah yang Muhammadiyah. menginspirasi Kiai Ahmad Dahlan sehingga Muhammadiyah didirikan. Iya, iya. Sehingga inspirasi Muhammadiyah itulah untuk mengusir penjajah. Iya, 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 iya. Nah, kan kemerdekaan itu karena penjajah tidak ada lagi. Betul, betul, betul. Nah, berarti betul-betul berbanding lurus searah Betul. perjalanan sejarah Muhammadiyah dengan sejarah Indonesia ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, diakui atau tidak diakui, Iya. tapi kita secara fakta menunjukkan bahwa kemerdekaan ini Ya. atau berdirinya kemerdekaan negara ini itu Muhammadiyah salah satu pilar di dalamnya. Iya, iya, iya. Pilar penting. Betul, betul. Pilar penting. Betapa banyak tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, ya. Ya, bahkan lebih 20-an Iya, pahlawan betul. nasional kita itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ya, mulai Ahmad Dahlan sampai presiden pertama. Iya. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Ini menunjukkan bahwa negara kita ini adalah warisan pendahulu kita, ya, yang secara internal kita adalah pendahulu Muhammadiyah. Betul, betul, Nah, tentu mereka adalah tokoh nasional. Betul. Tokoh nasional, tokoh bangsa ini, tapi ditakdirkan mereka berada dalam barisan perjuangan Muhammadiyah. Yang keempat, yang keempat saya kira yang saya ingin sampaikan, dalam merawat memaknai kemerdekaan ini, Muhammadiyah salah satu pelopor ya untuk memfinalkan. Tidak ada sedikit pun pikiran-pikiran kita bahwa negara ini belum final, belum pas, belum apa. Sampai muktamar di Makassar itu ya, tahun 2015 ya, itu merumuskan sebuah konsep yang luar biasa tentang negara. Itu Pancasila, apa lagi? Dasar negara. Ada istilah dalam Muhammadiyah itu Darul Ahdi Wasyahada. Darul Ahdi Wasyahada. Itu memfinalkan bahwa Pancasila, negara Pancasila adalah negara kesepakatan, konsensus bersama. Nah, ada wasyahada itu. Di sini wasyahada dimaknai sebagai kita harus membuktikan. Muhammadiyah itu membuktikan bahwa kita mengisi kemerdekaan ini. Oleh karena itu Muhammadiyah termasuk organisasi yang jarang sekali kita temukan berhadap-hadapan dengan negara ini. Betul. Segala zaman ya. Sejak awal itu selalu berada. Walaupun dengan segala dinamikanya negara ini, Muhammadiyah berusaha selalu berada di belakangnya, di sampingnya, bersama dengan negara ini. Karena kita harus menjaga, kita merasa bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kelima, saya kira ini yang terakhir untuk pendahuluan ini, bahwa negara kita, kemerdekaan yang kita sudah raih ini adalah rumah bersama. Indonesia ini sebagai rumah bersama. Rumah bersama. Jadi kalau rumah bersama, tentu sama-sama kita bertanggung jawab menjaga. Jangan sampai roboh ini rumah. Seperti itu. Sudah difinalkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi senada dengan itu, sama dengan poin pertama tadi, bahwa karena ini adalah rumah bersama, maka alangkah kupurnya kita kalau kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Nah, Muhammadiyah terus bergerak, diakui bahwa Muhammadiyah tidak banyak bicara tetapi terus berbuat. Seluruh sektor kehidupan Muhammadiyah hadir untuk mengisi kemerdekaan ini. Saya kira itu. Masya Allah.
Saya dapat pelajaran banyak hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Terutama tentang Muhammadiyah. Iya, ya. Ya. Ini menarik, Ustaz. Ya, Saya kebetulan juga semalam juga baca-baca, Ustaz, ya. tentang betapa Muhammadiyah ini seperti Ustaz sampaikan tadi, ada begitu banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut dalam gerbong pejuang yang memerdekakan bangsa ini. Kita kenal di sana ada Jenderal Sudirman, Ya, Sudirman. ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singudimejo dan seterusnya. Bahkan Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, dengan bangga menyampaikan bahwa dia adalah warga Muhammadiyah. Oh, iya. Kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah. Ustadz, dengan kita sudah 80 tahun merdeka, Muhammadiyah juga sebagaimana Ustadz sampaikan tadi juga telah berkontribusi di banyak lini, masyarakat, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, kebencanaan, Muhammadiyah hadir dan seterusnya dan seterusnya. Melihat Ustadz, memang tidak ada pemerintahan yang sempurna. Ya. Banyaklah adalah lebih dan kurang di setiap pemerintahan. Untuk menambal melihat situasi-situasi seperti ini, bagaimana sikap Muhammadiyah misalnya, kayak Ustadz bilang tadi, Muhammadiyah tidak pernah berhadapan-hadapan dengan pemerintah, dan ini juga untuk jadi pengetahuan banyak warga Muhammadiyah. Bagaimana kita mesti bersikap dengan suasana seperti ini, Ustadz? Ya, berperan di negara tercinta ini, ya, di rumah bersama ini ada 1001 tempat. Betul. Ya, sehingga Muhammadiyah itu nyaris tidak pernah terpengaruh dengan kabinet-kabinet yang ada. Akan seperti itu. Ya dipakai. Alhamdulillah lebih banyak bisa berbuat. Tidak dipakai. Karena memang urusan kita di Muhammadiyah saja itu begitu banyak yang kita urus. Dan itu bahagian dari tugas negara. Tugas negara. Jadi tentu tanpa mengabaikan peran-peran strategi kita. Kita yakin benar ya, para pemimpin-pemimpin kita itu tidak tinggal diam. Betul. Tapi kita tidak menampakkan harus berhadap-hadapan karena bukan solusi. Bukan solusi. Jadi sejak awal ya, sejak kayak Ahmad Dahlan dan terus mereka berperan bagaimana bisa memberikan peran-peran terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Mereka memberikan peran. Ada kadang-kala volumenya besar, kadang-kala volumenya kecil. Itu kan situasi yang harus begitu. Jadi Muhammadiyah memberikan peran. Kalau diberikan porsi yang besar untuk menata negara dalam bentuk struktur pemerintahan, mereka akan memanfaatkan semaksimal mungkin itu. Kalau tidak, di luar pun pemerintah begitu banyak yang bisa diperbuat. Saya istilahkan 1001 macam tempat untuk kita memberi peran terhadap negara ini untuk mengisi kemerdekaan tadi, memanai kemerdekaan ini. Begitu banyak di sekeliling kita tidak ada yang melarang kita untuk buat ini, tidak ada yang melarang untuk berdakwah, tidak ada yang melarang untuk membuat aktivitas luar biasa. Ini kemerdekaan luar biasa, nikmat yang harus kita manfaatkan. Oleh karena itu Muhammadiyah hari ini terus menata organisasi ini, sehingga kita bisa memberikan peran-peran. Kalau Muhammadiyah sudah berjalan dengan bagus, ya otomatis negara ini atau kepala rumah tangga rumah besar ini melihat ada sepunya anak, ada sepunya macam-macam, mereka menilai wah luar biasa Muhammadiyah. Jadi bukan kita tidak mau pusing, kita pusing, tapi kita memberikan peran semaksimal mungkin sesuai dengan posisi yang ada kita dapatkan. Kalau berada di pemerintahan, insya Allah alhamdulillah. Kita terakhir ini ya kita secara objektif melihat ya kita punya Pak Sekum ya luar biasa ya, mendapat penilaian dari masyarakat. Ini akan sebelumnya mungkin tidak kelihatan kan? Tidak. Muhammadiyah biasa-biasa saja. Kalau tidak dikasih tidak memberontak, dikasih tidak bangga-bangga amat, seperti itu. Berarti justru memanfaatkan semaksimal mungkin. Yang pasti Muhammadiyah dari seluruh sektor, seluruh lini terus memberikan peran-peran untuk mengisi kemerdekaan. Percayalah kepada Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah senantiasa sejalan, searah apa yang diingini oleh negara ini, cita-cita bangsa ini. Masya Allah, luar biasa ini. Saya dapat inspirasi hari ini tentang bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah, Ustaz, menyikapi atau berada di negara Republik Indonesia ini sebagai rumah bersama. Dan kita
ya diberi jabatan, alhamdulillah. Tidak diberi apa-apa juga kita tetap berbuat di Muhammadiyah. Iya. Ustaz, apa namanya, Muhammadiyah di Sulawesi Tengah juga sudah banyak lah amal usahanya. Ada kampus, ada klinik sekarang yang sementara, kemudian ada banyak sekolah, ada banyak masjid dan seterusnya dan seterusnya. Ada tidak Ustaz pesan-pesan untuk warga Muhammadiyah khususnya di Sulawesi Tengah dalam kita, saya semalam kebetulan dengan Prof. Hairil, Ustaz, Masya Allah ya. kita bincang bahwa sepertinya memang kita perlu menginternalisasi bahwa pejuang-pejuang nasional ini tidak sedikit orang Muhammadiyah. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi bahwa kita ini melanjutkan perjuangan mereka. Saya ketika masuk di kampus di Universitas Muhammadiyah, saya langsung menanamkan bahwa saya sedang melanjutkan perjuangannya Kiai Ahmad Dahlan. Belah. Bagaimana kita pesan Ustadz untuk semua warga Muhammadiyah agar menginternalisasi nilai-nilai kejuangan para pahlawan Muhammadiyah yang sudah membawa kemerdekaan, membawa nama baik Muhammadiyah, mengharumkan bangsa, mengharumkan Muhammadiyah. Ya, tentu Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi modern memberikan wadah kepada seluruh kader. Ya. Memberi wadah kepada seluruh kader dengan bagian-bagian yang begitu kompleks yang ada di dalam Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu kader itu, warga Muhammadiyah itu tidak ada alasan untuk tidak memberi peran. Iya. Tidak ada alasan untuk tidak beri. Aktif mengurus Muhammadiyah itu luar biasa perannya dalam negara ini seperti itu. Karena semua misi, tugas-tugas, program-program, kebijakan-kebijakan yang ada dalam Muhammadiyah itu, insya Allah itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Itu adalah bagian dari tugas negara. Tugas negara, karena kita jadi Muhammadiyah itu bagian dari negara. Jadi membantu negara, membantu pemerintah. Tidak akan berlawanan. Jadi yakinlah kalau bekerja di Muhammadiyah, kita ini bekerja membantu negara. Membantu negara, mendidik, mencerdaskan. Pak Ustaz Ari sebagai dosen, mencerdaskan anak bangsa itu bagian. Maksimallah bekerja di situ, itu bagian daripada membantu negara, mengisi kemerdekaan ini. Muhammadiyah. Jadi seluruh warga Muhammadiyah ini kalau dia aktif di Muhammadiyah, mengurus amal usaha, mengurus majelis, mengurus daerah, cabang dan ranting dan seluruh yang berkaitan dengan Muhammadiyah, ortom-ortom. Insya Allah itu bagian dari mengisi kemerdekaan, tugas-tugas negara. Jadi mungkin Muhammadiyah tidak berkor-kor bagaimana menghindarkan anak muda dari kebiasaan-kebiasaan buruk, narkoba, terorisme dan lain sebagainya. Kalau dia aktif di ortom, dia akan terbina dengan bagus di Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan menjalankan tugas-tugas misi negara seperti itu. Misi negara sebagai organisasi Islam, ya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang memang satu napas dengan perjalanan sejarah NKRI ini. Tentu kita mungkin bahasa sederhananya kita menambah apapun yang kita perbuat di dalam Muhammadiyah ini, kita dedikasikan untuk juga bahagian dari membantu negara untuk mengisi kemerdekaan. Masya Allah. Ini menarik sekali, ini bisa jadi lama Ustaz. Masya Allah, hampir lupa ini. Masya Allah. Wah, rupanya ada penonton baru ini, Masya Allah. Ini beliau ini punya hasil produksi nih. Produksinya Pak Komen ini. Nanti ada nomor kontaknya di bawah sini. Oh ya, ini produksi ini hasil Pak Komen. Oh, ada lagi di sana itu, Masya Allah. Ini hasil warga Muhammadiyah. Iya. Baik, Ustaz. Ini menarik sekali. Saya sedikit ke belakang, Ustaz. Mungkin juga sedikit personal. Ustaz, dulu waktu akhirnya saya mau masuk, saya jadi Muhammadiyah deh. Itu dulu apa inspirasinya waktu itu? Apa motivasinya waktu itu? Tidak ada cita-cita masuk Muhammadiyah sebenarnya. Jadi hanya perjalanan takdir. Ya. Itu saya masuk kota itu ketika masuk tamat SMP. Tinggalkan kampung halaman di pelosok
Kabupaten Bone ke Makassar. Ya, tahun kedua berada di kota Makassar. Terlintaslah kebetulan ditakdirkan di dalam lingkungan itu katanya ada kegiatan training. Iya. Training. Sebelumnya saya sudah mendengar kalau orang ikut-ikut training itu katanya orang jadi baik. Juga jadi baik. Jadi saya mendengar begitu. Saya tidak tahu apa ini, pokoknya training. Tepatnya lebih keren lagi TC TM1. IPM waktu itu ya. Jadi training center Taruna Malaysia 1. Disitulah masuk saya di kader di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tahun 1989. Iya, 1989. Masih umur berapa Ustaz Ari itu? Umur 2 tahun. Masih umur 2 tahun. Jadi 89 itu masuk di situ dan alhamdulillah sejak itulah tiada henti saya terus aktif di Muhammadiyah. Masuk mulai ranting Muhammadiyah, masuk di pemuda Muhammadiyah, kemudian tahun 97 pindah di Kota Palu, ya tahun 98 bergabung dengan pemuda Muhammadiyah, termasuk di IPM juga bergabung di Sulawesi Tengah, juga menjadi pimpinan di wilayah IRM waktu itu sudah, dan menjadi ketua pemuda. Dia masuk di jajaran pimpinan 8 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu ya, hingga hari ini. Jadi terus buat saya memang menurut penilaian subjektif diri saya, sepertinya rasa-rasanya memang tidak pernah berhenti untuk jadi aktivis Muhammadiyah. Jadi aktivis Muhammadiyah sepanjang masa. Ya, apapun posisi dia. Apapun posisi dia. Ya, pernah majelis tarjih, pernah sekretaris cabang, pernah Pak ketua takmir, pernah Pak ketua ranting, bahkan sekretaris ranting di majelis-majelis pernah kita semua lewati. Jadi karena memang terus menjiwai. Jadi saya kira begitu secara singkat bahwa proses pengkaderan itu terus formalnya sebenarnya tidak terlalu berarti, tapi saya betul-betul menjiwai karena langsung terjun, langsung beraktivitas dengan segala struktur organisasi. Itu kita bisa menjiwai. Kalau yang 3 hari 4 hari itu kan sekejap saja, itu ilmunya saja, tapi kalau menjiwainya itu harus terjadi. Itu begitu banyak tempat di Muhammadiyah untuk kita berbuat. Berarti sejak training itu sudah jatuh cinta sama Muhammadiyah? Jatuh cinta memang. Jadi karena memang ada kultur di keluarga saya, khususnya bapak saya di kampung itu yang berbeda pada umumnya secara individu, tapi tidak tahu itu apa namanya. Karena dia agak tampil beda begitu, jadi tapi sama sekali tidak mengenal apa itu Muhammadiyah, belum tidak tahu apa itu. Karena kalau dulu di kampung kan Muhammadiyah dianggap aliran lah, apalah, jadi tidak tahu itu. Tapi bukan karena orang tua, bukan, jadi ini namanya takdir lah, perjalanan sejarah itu sehingga mengenal Muhammadiyah dan betul-betul. Jadi kalau saya bukan lagi, saya tidak kalau mencintai itu agak saya menjiwai sudah, insya Allah menjiwai. Sudah lewat tahap mencintai. Kalau mencintai itu masih kalau mencintai itu kan bisa subjektif, bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau menjiwai itu searah, masih saling merindukan. Pokoknya kalau mencintai ya kan, kalau Anda mencintai seseorang kan belum tentu dia cinta Anda. Tapi kalau menjiwai satu jiwa sudah. Seperti itu. Jadi begitu kayaknya. Subhanallah. Ini luar biasa. Insya Allah sepertinya akan ada part 2-nya ini. Iya. Bahasan kita tentang Insya Allah. Muhammadiyah, tentang kepahlawanan, khususnya di bulan Agustus ini. Baik, karena memang kita dibatasi waktu pada sore hari ini. Terakhir Ustaz, apa sebagai ketua PWM, apa yang Ustaz harapkan? Ini kan saya kebetulan juga dapat banyak pesan biasanya Ustaz. Iya.
Ustaz, saya mau gabung di Muhammadiyah. Di mana? Di kampung ini. Iya. Maksudnya siapa boleh hubungin di situ itu? Iya. Nanti, ini apa pesan-pesan Ustadz untuk apa namanya teman-teman pengurus yang ada di daerah, Ortom dan apa namanya warga Muhammadiyah khususnya, bagaimana kita menggairahkan Muhammadiyah? Iya. Tentu ya betul. Sekira menarik pertanyaannya itu, menggairahkan Muhammadiyah ini. Saya minta kepada seluruh kader, warga, simpatisan, tolong jangan pilih-pilih jabatan. Iya, Masya Allah. Ya. Dan dimanapun Anda berada, carilah ranting di situ, Iya. carilah cabang di situ. Iya. Kalau di dosen-dosen biasa itu saya wawancarai, jangan jual mahal. Kan kadang-kala ditanya kenapa tidak ada panggil-panggil. Nah, karena Muhammadiyah itu ada strukturnya. Dan Muhammadiyah itu adalah milik orang yang setuju dan mau, bukan milik siapa-siapa. Bukan, tidak ada yang mewarisi, bukan Nasab. tidak berdasarkan nasab atau berdasarkan suku. Tidak, semua adalah milik orang yang setuju dengan Muhammadiyah dan mau berjuang bersama Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu dipastikan tidak ada alasan di suatu tempat saya tidak ada, pasti. Saya mungkin cerita singkat tentang sekitar ketika saya mendirikan ranting. Kebetulan di tempat kita ini yang ada 10 meter dari kita di sini, masjid itu, saya ada di sini, belum ada masjid di situ. Nah, karena ada tadi, karena menjiwai memang itu gelisah kalau tidak ada aktivitas Muhammadiyah di sini. Saya cari, ada 2 orang saya dapat kader di sini. Iya. Begitu modal 2 orang. Berarti kalau 2 orang berarti sudah ada istrinya dan anaknya, berarti sudah 6. Tambah-tambah lama-lama cerita, ketemu lagi tetangga. Oh, saya dulu ibu saya di Gorontalo di Asia. Kau juga Sati? Satu lagi. Pertama istrinya, tambah lagi. Nah, kemudian ada yang alumni Unismo, alumni SMK atau pernah di Al-Haq, pokoknya mengaku. Lama-lama saya dirikan ranting itu dengan anggota sekitar 20 orang waktu itu, lengkap semua. Nah, jadi begitu caranya. Nah, jadi kan Muhammadiyah itu kan bukan cuma bapak-bapak, perempuan juga Muhammadiyah. Nah, ya begitu. Anak-anak itu yang umur 17 tahun sudah bisa anggota Muhammadiyah. Jadi kalau 5 saja kakak, kalau 3 orang berarti sudah memenuhi syarat. 15 orang tuh menjadi dirikan ranting. Tidak ada alasan. Belum bisa bikin, jangan. Karena sederhana sekali. Pertemuan di suatu ranting, ketemu, pada ada kajian rutin, pertemuan rutin, membahas tarjih sudah cukup. Buku-buku panduan sudah ada. Yang penting ada ketemu, ada eksistensi, itu dulu. Nomor 2 programnya apa? Eksistensi, ada orang. Kalau mau ketemu ranting Muhammadiyah, ini urannya. Nah, ini kan sekarang masih ada kadang-kala kita di suatu desa, kecamatan, siapa mau itu? Karena tidak ada eksistensinya. Cuma dibilang orang Muhammadiyah. Tapi tidak ada apa sebagai apa dia. Nah, jadi oleh karena itu kepada semua terutama kader-kader atau yang mengaku kader atau alumni pengkaderan ya di Ortom atau simpatisan mungkin anak-anak tokoh-tokoh Muhammadiyah, mari kita lanjutkan. Ini bagian juga mengisi kemerdekaan ini. Masya Allah. Dulu Muhammadiyah dulu waktu zaman menjadi perusahaannya orang berjuang kasih mau mendirikan, kita sekarang tidak ada yang larang. Nah, kita manfaatkan. Ayo jangan semangat perayaan HUT, tapi kita tidak semangat dalam, padahal Muhammadiyah adalah bagian dari negara ini. Oleh karena itu dimanapun kita berada, saling memanggil. Jangan jual mahal, jangan menunggu, berinisiatif. Kalau ada kendala masalah teknis semua bisa berkomunikasi dengan para pimpinan-pimpinan yang ada, toh termasuk lewat Ustaz Ari juga boleh. Nah, nanti dikomunikasikan kalau ada kendala. Sangat sederhana. Saya sudah buktikan ya, saya di mana-mana itu bisa tanam bodini yang dulunya tidak ada di sini. Ya, tanda ini. Itu alhamdulillah kita sudah bangun masjid pelan-pelan.
warga juga datang ya. Jadi tidak harus mereka masuk pengurus Muhammadiyah, tidak harus mereka jadi anggota Muhammadiyah, tapi begitu mendirikan amal usaha, mendirikan masjid, mereka bisa berjamaah, bisa melaksanakan salat Jumat, salat berjamaah waktu, salat tarawih. Mereka mau mendengarkan pencerahan-pencerahan dari Muhammadiyah. Percaya dirilah sebagai warga Muhammadiyah, sebagai kader-kader Muhammadiyah, sebagai anak bangsa, sebagai warga negara NKRI ini harus berbangga dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya hari ini. Terakhir, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu. Semoga di usia yang ke-80 tahun ini negara kita semakin baik, Ustaz. Amin. Semakin lebih bisa mensejahterakan masyarakat. Amin, insyaallah. Muhammadiyah insyaallah akan ikut bersama-sama. Amin, alhamdulillah. Demikian, jangan lupa like, comment, and subscribe di podcast MPI Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.